Terima kasih. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Oke, Shalom, saudara. Silakan PPT-nya mungkin bisa disiapkan. Saya akan berbicara tentang bagaimana kita berjalan di dalam kerajaannya, saudara. Ya, walk in His kingdom. Nah, saudara-saudara kenapa saudara? Tapi secara khusus nanti saya kan nggak bicara tentang kerajaan, tetapi nanti saya akan bicara tentang kuasa. Nah, tapi kenapa saudara seperti itu? Kita akan coba jelaskan. Nah, saudara kalau kita berbicara kerajaan, ya sebetulnya di dalam Alkitab ini kan kalau kita bagi menjadi misalkan dua Injil, itu ada dua, Injil keselamatan dan Injil kerajaan. Ya, di mana berita yang dimaksudkan adalah begini, saudara. Injil keselamatan adalah berita tentang penebusan, keselamatan, pertobatan. Itu Injil keselamatan. Nah, kalau Injil kerajaan, saudara itu berbicara, Yesus banyak sekali berbicara tentang kerajaan. Ya, hal kerajaan surga seumpama, hal kerajaan surga seumpama. Terus berbicara tentang kerajaan. Bahkan, saudara, kalau kita melihat secara jumlah, lebih banyak saudara Yesus berbicara kerajaan daripada keselamatan. Nah, dua-duanya ini penting dan perlu, saudara. Cuman ini beda peruntukan. Ya, untuk yang keselamatan, saudara, itu diperuntukkan untuk mereka-mereka yang belum percaya Yesus. Ya, itu perlu diberitakan Injil keselamatan. Tetapi saudara kita nggak boleh lupakan yang namanya Injil kerajaan. Nah, kalau kita bicara kerajaan, saudara, kenapa Yesus banyak bicara kerajaan? Sebetulnya kalau saudara mulai runtut dari kelahiran Yesus pun isunya adalah kerajaan sebetulnya. Ya, waktu Yesus lahir, saudara yang heboh siapa, saudara? Ya, orang Majus heboh bawa persembahan karena dia pikir bahwa yang lahir adalah raja. Dan yang lebih heboh lagi adalah Herodes. Karena dia pikir saudara akan muncul saingan baru, raja baru. Makanya saudara dia berusaha saudara dibunuh semua anak-anak. Dia tidak inginkan ada raja baru muncul. Isunya adalah kerajaan. Ya. Kemudian ketika Yesus mati di atas kayu salib, sama saudara. Ya, di atas dikatakan inilah raja orang Yahudi, Israel. Nah, kemudian saudara murid-muridnya pun waktu dipanggil menjadi muridnya, saudara, tanpa sadar di dalam benak mereka juga berpikir bahwa mungkin satu hari Yesus akan jadi raja. Ya. Bahkan mereka orang tuanya datang, mereka berebut tempat di samping kanan dan kirinya Yesus. Raja lagi kan, saudara? Lihat ya, kalau kita mulai tarik terus-menerus, saudara, itu isunya adalah kerajaan. Nah, demikian juga kata eklesia sebetulnya, saudara ya. Saya mau terangkan dulu. Eklesia, saudara, ada punya beberapa pengertian. Yang pertama, saudara, kata eklesia itu dipanggil dari gelap menuju terangnya ajaib. Ini bicara tentang keselamatan, kesejahteraan. Nah, tetapi juga saudara, eklesia itu juga berbicara tentang duduk di pintu gerbang, menentukan nasib sebuah kota. Nah, kenapa kok duduk di pintu gerbang? Kalau saudara baca nanti saudara di Yesaya, Yeremia, di situ sering diucapkan gini, tua-tua itu duduk di gerbang. Nah, tua-tua itu siapa, saudara? Mereka pemimpin-pemimpin. Kenapa duduk di gerbang? Karena mereka menjaga, saudara, kota itu dari apapun, karena hanya satu pintu gerbang. Kok bisa menentukan nasib sebuah kota? Karena pemimpin yang duduk di sana. Jadi dikatakan bahwa eklesia juga punya arti adalah dewan yang memutuskan nasib sebuah kota. Itu gereja, sudah dikatakan begitu. Jadi asal kata eklesia atau gereja itu seperti itu sebetulnya fungsinya. Jadi menentukan nasib sebuah kota. Jelas saudara, kalau yang duduk para pemimpin-pemimpin sambil ngopi, sambil ngobrol, keluar keputusan. Dan kota berubah. Nah itu eklesia. Tapi ada satu lagi saudara, ternyata pengertian eklesia, saudara. Jadi waktu Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku atau eklesiaku, itu bahasa yang populer semua orang tahu. Nah, kata eklesia yang selanjutnya adalah ini yang menarik, saudara. Ternyata pemerintahan Romawi, saudara, ketika mereka itu sudah menguasai sebuah kota, saudara, ya, kota itu sudah di bawah kekuasaan Romawi setelah diakuisisi semuanya, yang dilakukan yang kedua adalah dia latih orang-orang khusus, saudara. Pasukan khusus tidak banyak, saudara. Bukan seperti tentara untuk masuk dengan kekerasan, bukan kali ini. Hanya sekelompok orang nggak banyak sudah disiapkan untuk apa, saudara?
dimasukkan sebuah kelompok kecil, dimasukkan dalam sebuah kelompok yang besar. Tugasnya cuma satu, merubah budaya di sana. Sehingga budaya tanpa sadar, tiba-tiba budaya kota itu berubah menjadi budaya Romawi. Itu juga disebut eklesia. Nah, jadi bayangkan ya, ternyata eklesia itu mengandung kata kerajaan yang begitu luar biasa. Eklesia itu mengandung kata politik, eklesia itu mengandung kata kerajaan. Jadi bukan hanya sekedar kebaktian sebetulnya. Ya, cuman kesalahan terbesar gereja berpikir hanya kebaktian. Ya, harusnya gereja menentukan nasib sebuah kota. Ya, harusnya gereja, saudara, ikut terjun, saudara, mempengaruhi merubah sebuah budaya. Nah, ini sekilas, saudara, tentang kata kerajaan. Ya, nah, coba saudara kita lihat bersama-sama selanjutnya. Kisah 4 ayat yang ke-32. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Ini kita kembali saudara melihat pada jemaat mula-mula apa yang sedang terjadi di mereka. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, nah jadi ini yang telah percaya, saudara. Ya, ini yang harus terjadi sebetulnya di dalam kehidupan kita. Ya, mereka sehati dan sejiwa. Nah, sehati dan sejiwa. Kenapa sehati dan sejiwa? Karena mereka hampir setiap hari ketemu. Hampir setiap hari ketemu. Kalau nggak di rumah-rumah, di bait Allah, mendengar pengajaran. Sehati dan sejiwa. Ya, mereka duduk bersama-sama. Nah, yang kedua ini yang keren, saudara, sebetulnya. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudara, mungkin kalau kita melihat ini hal yang biasa mungkin ya. Tapi buat orang Yahudi itu luar biasa. Karena orang Yahudi itu pelit. Sampai hari ini dimanapun terkenal. Mereka tuh ngitung dan pelit. Jadi kalau tiba-tiba mereka berubah gaya hidup mereka, saudara. Dari orang yang perhitungan dan pelit, tiba-tiba berbagi, itu menghebohkan. Ya, itu menghebohkan. Jadi saling berbagi. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat yang ketiga. Ya, dikatakan, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Ya, selanjutnya hidup dalam kuasa dengan kuasa yang besar. Nah, saya akan lebih banyak bicara di poin yang ketiga nanti, saudara. Ya, karena ternyata nanti kerajaan itu hubungannya dengan kuasa. Ya, jadi mereka berjalan dengan kuasa yang besar. Wah, luar biasa. Ya, dan mereka menjadi saksi, saudara. Ya, memberitakan tentang Kristus. Nah, kemudian saudara, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Yang terakhir selanjutnya. Hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini penting. Jika kita ingin melakukan bersama dengan Tuhan, dengan Yesus, melayani, saudara. Melayani itu, saudara, butuh kasih karunia. Kalau kita nggak berjalan dalam kasih karunia, kita akan mengalami kebosanan, kelelahan, bahkan kepahitan, saudara. Ya, karena kita menuntut Kayak di sesuatu, sini sih, karena kita lelah graduate dengan kekuatan. pumpak. Kayak di sini. Mungkin fisik bisa lelah, Iya, Allah pumpak tapi ini. roh kita nggak akan pernah lelah kalau kita berjalan di dalam kasih karunia. Ya, jadi saudara, ini gambaran. Ya, tetapi saya ingin membahas banyak hal yang ketiga, berjalan dengan kuasa. Kenapa, saudara? Selanjutnya, 1 Korintus 4 ayat 20. Coba kita buka. Nah, saudara lihat ya. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari apa, saudara? Kuasa. Nah, ini saudara yang kita akan coba bahas lebih dalam. Lihat lagi, satu ayat lagi, Matius 12 ayat 28. Ya, ini Yesus berkata ini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini bicara kuasa lagi, saudara. Ya, kerajaan itu, kingdom itu bicara king, raja, dan dominion. Kekuasaan, daerah yang dikuasai. Kekuasaan, kuasa, saudara. Ya, tetapi saudara yang ingin saya tekankan selanjutnya, coba kita lihat bersama-sama. Supaya kita nggak salah ini, saudara. Bahwa kuasa itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah kerajaannya, bukan kerajaan kita.
Kuasa cuman alat. Ini kalau sampai salah, saudara. Makanya ini perlu saya tulis, saudara. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus dan Firman Tuhan itu mutlak dari siapapun dari kita, saudara. Ya kalau kita nggak berjalan dalam tuntunan Firman dan Roh Kudus, saudara nggak bisa, saudara kita berjalan hidup dalam kuasa nggak mungkin. Nah kalau orang nggak punya kuasa nggak mungkin, saudara akan memperluas kerajaannya nggak bisa, saudara. Jadi tujuannya sebetulnya itu adalah kerajaan, bukan kuasa. Ada banyak orang, saudara salah. Tujuannya ada di kuasa. Bagaimana dia memperoleh kuasa, bagaimana dia mencapai kuasa, bagaimana dia mempunyai kuasa, bagaimana dia ingin menunjukkan kepada banyak orang tentang bagaimana dia berkuasa. Loh, salah. Kuasa itu alat, bukan tujuan. Tujuannya adalah kerajaannya. Kita butuh kuasa itu alat aja, saudara. Akhirnya, saudara, kalau orang menjadikan kuasa itu tujuan, akhirnya kuasa jadi segala-galanya. Saya ketemu beberapa hamba Tuhan jadi aneh-aneh. Ya, kalau mau pelayanan, saya nggak mau salaman dengan siapapun. Kenapa? Kalau salaman bocor, katanya saudara. Pengurapan dan kuasanya keluar. Yesus kan natural, saudara. Yesus jalan disentuh malah kuasanya keluar, nggak apa-apa malah sembuh. Ada yang gitu, nggak mau salaman, nggak mau ngomong, nggak mau ketemu katanya saudara. Terus ngapain? Ya nanti setelah khotbah saya baru ketemu orang. Pikir ini nggak kebalik semuanya ya. Terusnya kan natural ya. Kuasa itu cuma alat. Kuasa bukan tujuan. Kita kepingin memperoleh kuasa, bukan untuk kuasa jadi segala-galanya. Tapi kalau kita punya kuasa, itu dimampukan untuk kita memperluas kerajaannya. Amin. Ya, jadi tujuannya adalah kerajaannya. Ini untuk membuat kita dasar dan fondasi landasan supaya kita nggak salah. Nah, sekarang saya akan bicara tentang kuasa. Karena menurut saya ini menarik sekali, saudara, kata kuasa ini. Dan Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Ya, sudah ada. Ya, saya akan berbicara 3 jenis kata kuasa selanjutnya. Nah, ini yang tertulis di Alkitab ya. Mungkin bisa lebih, saya nggak tahu. Dari bahasa aslinya ternyata ada 3. Saya menemukan 3 kata kuasa. Kalau sudah menemukan, Pak, saya menemukan 2 lagi. Oh ya, puji Tuhan. Ya, saya membahas, saya ketemu 3 ini yang, tapi yang paling populer kan 2 di atas ya. Nanti ketiga ini menarik buat saya. Ya, waktu saya menemukan aja saya terkaget-kaget. Ya, yang pertama sering kali disebutkan. 1 dan 2 itu sering. Tapi kita perlu pelajari bersama-sama ya, kata kuasa itu bahwa itu sudah disediakan. Nah, makanya kalau kita mau berjalan dalam kerajaannya dia, saudara, kita harus berjalan dalam kuasa ini, saudara. Kita harus hidupi, kita harus punyai kuasa-kuasa ini. Ya, yang pertama adalah dunamis, itu ada di Kisah 1 ayat 8, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, ini bahasa aslinya adalah dunamis atau dunamos. Ya, bahasa aslinya, saudara. Ini akar katanya sama dengan dinamo. Dinamit, itu sama semuanya, saudara. Nah, nanti itu menarik sekali, saudara. Ya, setiap orang percaya harusnya punya ini, ya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, jadi yang pertama yang akan kita bahas nanti adalah dunamis, dunamos, dinamo, dinamit. Nah, itu saudara. Itu harusnya ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, Markus 6 ayat 7. Nah, saudara. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa. Kata kuasa ini, saudara, berbeda dengan yang di atas. Ternyata kuasa yang dibawa ini exousia bahasa asli. Bukan dunamis. Lain kegunaannya. Atas roh-roh jahat. Memberikan otoritas atas roh-roh jahat. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara, adalah Kolose 1 ayat 11. Ya, ini saudara. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Nah, ini saudara. Kata kuasa di sini ternyata juga bukan dunamis dan exousia, tapi dia pakai kata kratos. Yang menarik. Dan di sini kasih keterangan apa, saudara? Untuk apa, saudara? Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya. Nah, coba ya, saudara, kita akan membahas satu persatu. Ya, kata 3 kuasa ini. Ya, jadi yang pertama adalah dunamis. Nah, saudara, nah dunamis tadi di Kisah 1 ayat 8 dengan jelas. Ini mungkin sudah sering kali kita dengar. Dunamos, dinamo, dinamit. Itu adalah apa? Kuasa mujizat.
kemampuan, pekerjaan yang besar untuk melakukan pekerjaan yang besar. Saudara, engkau butuh yang namanya dunamis. Nggak bisa, saudara. Jadi dunamis ini, saudara, selain ini juga mujizat, bisa melakukan mujizat dari dalam diri kita. Kemampuan, ability, kalau sudah baca di sana pengertiannya. Mengerjakan pekerjaan yang besar. Makanya saudara, orang melakukan pekerjaan besar tanpa kuasa dari Tuhan. Babak belur akhirnya. Hancur lebur. Nah, dari sini kita melihat, saudara. Nah, ternyata, saudara, kata dunamis ini bukan hanya kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, ya, ini dari dalam diri kita, tetapi juga kita ini, saudara, untuk melawan. Jadi selain menggerakkan sesuatu yang benar, yang baik, tetapi juga gini, saudara, bisa saudara memberi kekuatan untuk kita tidak melakukan yang tidak benar. Nah, ada dua ya. Jadi dia mendorong kita untuk melakukan yang benar, saudara, menggerakkan kita untuk melakukan yang benar, tetapi juga saudara bisa menahan kita untuk melakukan yang tidak benar. Jadi kalau ada saudara kita ini tidak sampai terjatuh, jangan kita berpikir kita hebat. Gak ada yang hebat saudara kita. Kalau kita melihat ini, oh ternyata kita itu bisa terhindar dari semuanya. Kita mampu menahan diri kita karena satu kita diberi kuasa namanya dunamis. Ya, untuk menjadi saksi. Nah, saudara perhatikan. Pernah nggak Bapak Ibu, saudara sekalian ngalami begini? Misalkan nih ya, lagi berkumpul bersama dengan teman-teman, lagi sharing. Tiba-tiba, saudara, di dalam hati kita itu mengalami sesuatu seperti jantung kita berdebar. Kepingin cerita sesuatu pada mereka. Tapi karena kita takut, malu. Nanti kalau tapi saudara ada satu yang mendorong kuat sekali dari dalam. Pernah nggak ngalami begitu? Nah ya, nah itu dinamis, saudara. Ya, menggerakkan sesuatu, saudara, untuk melakukan. Nah, saudara, kalau kita nggak pernah dengar ini, saudara, ada satu kuasa yang mendorong kita nggak tahu, kepingin aja. Kok saya kepingin ya? Ketemu orang tiba-tiba ada sesuatu yang menggerakkan dari dalam. Ini, saya berdoa buat dia, saya mau doakan. Nah, saudara, kalau kita nggak taat, kita nggak melihat kuasa itu mengalir. Ya, tetapi juga, saudara, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak benar, dunamis juga memberi kita kekuatan ability untuk kita. Saya itu 6 bersaudara. 4 pria, 2 wanita. Puan. Kami 4 pria ini semua karateka. Nah, tapi yang paling parah itu saya ini nomor 4. Dan adik saya nomor 5. Kami cowok-cowok dua-dua. Selisih kami 1 tahun. Jadi yang paling sering berantem itu kami berdua. Jadi sejak kecil itu kalau kami berantem bisa jambak-jambakan. Ya kan? Sampai akhirnya kami besar, ikut karate, udah nggak pernah jambak-jambakan ya orang. Itu kalau kami berantem, mama kami histeris. Itu kalau tangan kami kena lemari, bisa pecah kaca, bisa histeris. Teriak sama saya. Jadi saya paling sering berantem saya sama adik saya ini. Berantem terus sudah. Ya, sampai akhirnya saudara, karena terpaut 1 tahun kan, tadi saya kuliah dulu ke Surabaya. Ya. Dan tidak berapa lama kemudian, 1,5 tahun kemudian, dia begitu masuk 6 bulan, saya bertobat terima Yesus. Nah, saudara, waktu saya terima Yesus, saudara, dia tidur satu kamar sama saya. Sama, saudara, kalau saya ngomong dibantah. Saudara. Jadi jangan dipikir kalau kita sudah percaya Yesus gitu, begitu orang ngomong gitu, masih senyum-senyum, nggak rasa onda. Tetap jengkel, saudara. Tetap jengkel. Mau ngelawan, saudara. Tapi, saudara, perbedaannya adalah di sini. Begitu saya menerima Yesus dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya punya dunamis, kemampuan, saudara. Waktu adik saya melawan saya, saudara, kepingin saudara saya ngelawan. Tapi tiba-tiba ada kemampuan, Roh Kudus yang berkata, stop, berhenti, diam. Dan saya cuma gitu, diam. Saya nggak jawab apapun, saudara, dan saya pergi meninggalkan keluar. Saudara, oke, udah gitu aja. Keluar ruangan, saya diam sendiri. Saya nggak ngapa-ngapain. Itu berulang kali terus seperti itu, saudara. Akhirnya adik saya bingung. Yang ngomong ini koko saya kok aneh. Biasanya ini udah berantem, teman. Nah, dia cerita sama kakak perempuan saya, sama cici saya. Kok dia berubah?
sejak dia menerima Yesus, dia berubah. Dan sudah tahu, tidak lama kemudian, dan dia memberikan dirinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu bagaimana setelah dia terima Yesus? Hari ini saudara kami berdua yang paling dekat. Dulu paling sering berantem, sekarang kami paling dekat kemana-mana. Dengan adik saya. Kalau dia cerita seru. Ya, saya pernah cerita di gereja, lalu beberapa orang ketemu adik saya, dia tanggepin. Gimana ceritanya? Dia cerita. Sama persis yang saya ceritakan. Dia ngomong, begitu dia berubah, saya tahu Tuhan mengubah dia. Dan dia berkata gini, satu hari dia memberikan dirinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang buat seperti itu? Dinamis. Sehingga kita bisa menjadi saksi. Dilihat, kita punya kemampuan, saudara. Bukan hanya melakukan sesuatu yang baik dan benar. Tetapi saudara, kita bisa juga menghentikan ketika sesuatu terjadi itu. Ini tidak benar. Ini nggak boleh dilakukan. Kita bisa mampu itu. Betapa kita butuh, saudara, hal seperti ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya banyak orang gagal, saudara, menjadi saksi. Wah, dia bersaksi sih, saudara. Bersaksi sama saksi itu berbeda. Bersaksi itu berbicara, saksi itu dilihat. Masalahnya orang Kristen itu, saudara, pinter bersaksi, tapi hidupnya nggak pernah menjadi saksi. Ya. Dan akhirnya, saudara, waktu dia ngomong, orang nggak melihat, saudara, apa yang dia buat. Padahal harusnya dibalik. Jadi saksi dulu, baru bersaksi. Wah, itu lebih powerful. Ya, jadi, saudara, ini dinamis. Ya, paling tidak, saudara, siapapun kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bisa berkata Yesus adalah Tuhan, sudah ada Roh Kudus dalam diri kita. Berarti harusnya sudah ada dinamis dalam diri kita. Cuman mungkin kita abaikan. Atau mungkin kita nggak akan pernah dengarkan itu, nggak pernah kita taati untuk jalankan, untuk menggerakkan kita sesuatu. Kuasa itu. Sehingga kuasa itu tidak menyertai kita, saudara, di dalam kehidupan kita. Ya, kuasa. Nah, selanjutnya, saudara, kita masuk exousia. Nah, exousia mungkin saya sering. Exousia itu apa sih, saudara? Waktu Yesus mengutus 12 murid, waktu Yesus mengutus 70 murid, kata kuasanya semua sama, exousia. Yaitu keistimewaan. Nah, saudara, kalau kita diberi keistimewaan, otoritas, kekuatan, perlimpahan wewenang, kemerdekaan, oh itu karena exousia. Kata kuasa itu. Karena kita diberi kuasa, kemerdekaan. Dimerdekakan di dalam kehidupan kita. Exousia. Mengusir setan. Melepaskan keterikatan. Menyembuhkan yang sakit. Termasuk saudara dalam kepemimpinan. Kita butuh yang namanya exousia. Sudah pernah ketemu orang yang susah sekali ditangani. Ini kalau diajak ngomong itu bantah, sudah salah, ngotot lagi gitu. Nah, jadi pernah saudara satu kali ada satu orang tuh ngotot seperti itu, sudah ngotot semuanya. Saya nggak terlalu kenal. Ya, sampai dia katakan, saya temukan ya, saya nggak kenal apa-apa. Dia juga nggak tahu. Saudara, begitu ketemu, duduk, hanya ngobrol, belum ngapa-ngapain, hanya ngobrol sepatah dua patah kata. Tiba-tiba dia yang dulunya garang, jadi tiba-tiba langsung ngangguk-ngangguk, saudara. Dan semua yang saya katakan diaminkan. Lalu teman saya marah. Karena apa yang saya katakan, sudah dia katakan. Dan itu sama, tidak berbeda. Waktu dia mengatakan dilawan semuanya, waktu saya ngomong, dia setuju semuanya. Apa yang menurut saudara? Orang berkata gini, oh itu wibawa. Oh no, no. Itu otoritas exousia. Ya. Kalau Tuhan berikan, saudara. Jadi sebetulnya kalau kita tahu kebenaran ini, saudara, nggak ada satupun yang kita bisa banggakan atas diri kita. Ada. Ya. Kalau iblis gemetar, bukan karena kita hebat. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Karena dia memberi kita exousia. Saya mungkin pernah ceritakan ya, tapi nggak apa-apa saya ulang-ulang. Saya senang sekali kisah itu. Bahwa exousia itu seperti seorang anak kecil. Ya kan? Yang di sekolah dibully sama teman-temannya, dipukuli sama teman-temannya, dia pulang dia ngomong sama papanya. Besok saya nggak mau sekolah lagi. Papanya ngomong gini, besok datang sama papa. Kalau ada temanmu mau pukul kamu, nanti papa akan pukul temanmu. Berubah, saudara. Nah, biasanya kalau ke sekolah sudah nunduk terus. Kali ini begitu di sekolah sudah dia pandangi satu-satu temannya.
Tapi herannya setiap temennya dipandang, nunduk temennya. Kenapa sih? Karena papanya di belakang. Waktu dia melotot, papanya ikut melotot di belakang. Saudara. Jadi sebetulnya temennya itu nggak takut sama dia, saudara. Temennya begitu lihat papanya, oh. Tapi ada ini nggak ngerti kan, saudara. Ya, tengok kanan lagi, melotot di temennya. Papanya ikut melotot juga. Saudara. Jadi, iya. Nunduk semua, saudara nggak berani. Dia jalannya berubah. Jadi, saudara, papanya juga sama. Lihat kiri kanan, semuanya sudah ketakutan. Tapi kalau anak ini nggak ngerti, saudara, bahwa semua itu takut sama papanya, bukan sama dia. Begitu papanya pulang, dia masih gaya-gaya melotot-melotot. Oh, sudah diajar sama teman-temannya. Karena dia sudah nggak punya exousia. Dia nggak punya otoritas lagi. Ya, demikian juga, saudara, dalam kehidupan kita. Waktu kita usir setan, dia lari. Oh, bukan karena kita hebat. Karena Tuhan memberikan kita yang namanya otoritas exousia. Saudara, untuk kita bisa melakukan dan kekuatan. Dalam kepemimpinan pun sama, saudara. Kita dalam sebuah pergerakan pun sama, sudah bisa bayangkan. Apapun sudah kita membutuhkan ini. Ya, dalam menggerakkan apapun, saudara. Kalau kita sebagai seorang pemimpin punya exousia, saudara, kita waktu ngomong sepatah dua patah kata, maka kuasa itu akan bekerja. Dan orang akan mengikuti dan semua akan berjalan. Exousia. Usir setan, semuanya. Setan gemetar ketemu dengan kita. Wow. Saudara, tetapi saya ingatkan sekali lagi bahwa exousia itu cuma otoritas yang diberikan. Bukan kita yang hebat. Tapi tetap Yesus yang hebat. Amin. Jadi iblis itu gemetar bukan karena kita. Waktu kita ngusir, saudara, Yesus ada di belakang kita sambil lihat ini. Makanya dia gemeter, saudara. Ya kan? Ya, coba saudara lawan Yesus. Tiba-tiba kita diusir sama setan. Ya, bisa-bisa gitu. Ya, jadi kita terus membangun sebuah apa, saudara? Kesadaran penuh. Ya, di dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Kemudian saudara kita lihat ya, yang ketiga ini menarik. Ya, coba. Yang ketiga itu adalah Kratos. Wah, ini tuh saudara, ini adalah kekuatan dan kemampuan untuk menanggung penderitaan. Wah, saudara, menurut saya bahwa ini tidak kalah penting daripada dua di atas. Tapi ini paling jarang dibahas, saudara. Ya kan? Padahal ini, saudara, terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini day by day kita membutuhkan Kratos, saudara. Ya, untuk menanggung sebuah penderitaan, saudara. Yang membuat apa, saudara? Ini, kita tetap bisa kuat dan kokoh dalam segala situasi. Ini butuh Kratos, saudara. Ya, dalam segala hal, kondisi, keadaan, kita, saudara, nggak boleh diam. Sudah ternyerah. Bayangkan. Ini lihat ini, saudara. Ya, teruji dan tidak gampang menyerah. Itu adalah kekuatan kuasa Kratos. Siap menderita dan berkorban. Kenapa saudara ini nggak ada? Karena orang nggak berpikir atau mungkin dia menolak kata penderitaan. Saudara, padahal kita butuh. Hari-hari ini saudara orang lagi punya masalah sedikit kecil aja. Udah ngomongnya gini nggak Tuhan-Tuhanan, nggak pelayanan-pelayanan. Saudara. Ya apalagi Gen Z. Ini ada Gen Z nggak di sini? Karena dari wajahnya nggak ada. Ya, Gen Z. Gen Z itu Gen Z itu generasi Z itu berarti lahir tahun berapa ya? 19 tahun 2000 ke atas. Itu generasi Z. Itu lagi dibahas ramai di internet, saudara. Kalau kita dulu, saudara, ditegur atasan mau apapun, ya Pak, dia Pak. Ini sudah ditegur hari ini, besok hilang. Gak pamitan. Ini saya dilapori semua, saudara. Dilapori pengusaha-pengusaha. Ditegur hari ini, sudah. Besok tiba-tiba ngilang, gak pamitan. Tanya, kamu kemana? Keluar. Gak keluar, gak pamitan, saudara. Di luar jam kerja ditanya, ditelepon. Jawabannya gini, Bapak tidak bisa menghargai waktu saya ya. Keren sudah. Generasi Z ini sudah. Ya, generasi Z. Ya, tapi mereka kan dibesarkan lewat situasi dan keadaan lingkungan yang apa ya sudah mulai muncul istilah-istilah psikologi. Jadi COVID itu menimbulkan membuat sebuah populer istilah-istilah psikologi semua kan. Betul ya, kata healing. Ya, orang sekian lama
dengan berbangga hati mendeklarasikan kalau sakit jiwa, ya. Kemudian istilah-istilah muncul saudara, quarter life crisis. Sehingga mereka tuh minta apa sudah mengerti. Uni ngalami yang namanya quarter life crisis. Itu artinya sudah ketika dia usia 25 tahun, seperempat hidupnya, saudara, yang mengalami krisis, perubahan-perubahan yang terjadi dari apa lulus kuliah, saudara, dia mulai bekerja, itu quarter life crisis. Ya, padahal saudara, waktu saya ketemu, saya mengalami quarter life crisis, saya ngomong gini, kamu pikir saya dulu nggak ngalami gitu? Kamu pikir usia saya ngelompat dari usia 20 langsung 50? Ya cuman kita kan nggak pernah tahu kan saudara istilah itu. Sehingga istilah itu muncul melegakan mereka bahwa mereka tolong mengerti kami ada quarter life crisis, ada half life crisis. Nanti umur 50 minta lagi saudara. Belum ada namanya sandwich generation. Saya pikir dulu kita sama. Sandwich generation itu gini, seseorang yang memikirkan orang tuanya, adik-adiknya semua, itu sandwich generation. Saya pikir dulu juga banyak yang seperti itu. Ya kan? Tapi kita nggak tahu apa-apa, jadi santai aja. Sekarang semakin tahu, sudah semakin minta excuse. Ya kan? Jadi nggak mau menderita akhirnya. Mereka hebat. Gen Z itu hebat. Ya, jangan diremehkan. Mereka bergerak dengan cepat, kreatif. Tetapi saudara, mereka seringkali nggak punya keratos. Mereka rapuh sekali. Begitu mengalami sesuatu. Lihat tuh saudara, pada waktu beberapa lalu tiba-tiba sedikit-sedikit bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Kenapa bisa begitu? Karena nggak tahan, saudara, dengan segala situasi dan keadaan yang menghimpit dalam kehidupannya. Ayo, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana kita memandang sebuah penderitaan? Bukankah salib itu penderitaan? Ya, apalagi gereja sudah mengkumandangkan bahwa sukses itu bukan seperti yang misionaris. Yang ada di pedalaman, nggak bisa makan, mau dibunuh. Nggak keren. Yang keren itu yang kebiar semuanya. Ya, ada di panggung keren. Wow, Kratos mulai ditinggalkan. Padahal begitu nanti masa antikris, penderitaan semua ada. Hati-hati saudara, begitu nggak ada ini. Orang akan meninggalkan Tuhan. Kita nggak akan pernah tahan. Coba saudara periksa di abad-abad awal saudara ketika orang Kristen ditangkapi oleh pemerintahan Romawi. Sejarah itu mencatat. Mereka tidak ada takutnya sama sekali. Tidak ada ketakutan dalam penderitaan. Penganiayaan membuat mereka menjadi sebuah kesempatan, saudara, untuk berkembang. Jadi Kristen tuh gini aneh. Sebetulnya Kristen tuh semakin dianiaya, semakin berkembang. Biarkan aja, tidak berkembang. Ya. Di pemerintahan Romawi ada sejarah, saudara. Kalau mereka ini kan kejam ya, Romawi itu, saudara. Kan sudah kenal yang namanya manusia diadu sama manusia gladiator. Oh, ditonton rame di stadium gitu, saudara. Wah, ditusuk, teriak semuanya. Wah, histeris, saudara, senang. Demikian juga dulu orang Kristen ketika mereka dimangsakan ke singa. Itu jadi tontonan, semua melihat. Waktu dicapik-capik itu mereka melihat. Atau mungkin penjahat yang dilakukan itu mereka bersorak-sorai. Tetapi sejarah mencatat. Ini kalau ada 10 orang Kristen ya, mau dimangsa singa. Ini bayangkan, orang sudah mau dimangsakan di singa masih bisa mikir strategi. Itu orang-orang Kristen. Mereka mikir gini loh. Mereka kumpul, mereka gini. Jangan sampai kita semua ketakutan. Kalau misalkan singanya 5, sudah. Ini ada 10 orang. Dan semua takut tercerai-berai. Masing-masing singa kejar 1 orang. Dan mereka mati 1 orang. Ya kan? Mati-mati semua 5. Dimakan. Tapi dimakan nggak habis. Yang satu dimakan perutnya aja selesai. Satu kakinya saja. Sudah. Mereka mikir gini. Sayang waktu kita. Jadi caranya adalah begini. Kalau nanti waktunya tiba. Kalau misalkan singa itu 5, harusnya 2 orang cukup. Mereka rebutan untuk memberikan dirinya dulu di mangsa singa. Yang lain tetap diam. Kami semua akan nyodorkan. Biar kami dimakan habis. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau sisa 8 orang. Kalau sampai dia hitung bahwa setiap kali 2 orang cukup di mangsa singa. Berarti mereka punya waktu 4 hari untuk memberitakan Injil. Keren nggak sih? Jadi mereka ngitung, saudara. Jadi begitu saatnya lagi dikatakan, ini bagian saya yang akan mati. Kamu diam 6 orang,
Kamu masih punya waktu 3 hari. Beritakan Kristus. Begitu dilepas singa, bukan singanya ngejar. Singanya dikejar. Mereka lari sodorkan tubuhnya mereka. Capek-capek. Sehingga dikatakan saudara di stadium itu sudah nggak hiruk pikuk lagi. Hening semuanya melihat. Bahkan beberapa mereka menangis melihat heroik. Semua kepahlawan bukan takut. Mereka nggak takut mati. Mereka ingin mendemonstrasikan bahwa kami nggak takut mati. Bahwa kematian itu berharga. Dia sodorkan. Saudara. Lalu saudara yang sisanya begitu selesai. Dia beritakan Injil habis-habisan. Tinggal menunggu. Jadi kalau 10 orang, mereka masih punya 5 hari beritakan Injil. Tapi saudara, kalau 5 dicapek-capek, hilang kepalanya, hilang kakinya, hilang perutnya, cuma 2 hari. Dia mau mati aja berstrategi loh. Saudara. Kalau kita mau mati, bingung. Saudara. Nanti mati gimana? Bingung. Kenapa saudara mereka bisa melakukan seperti itu? Karena mereka punya kratos, kuasa untuk menanggung sebuah penderitaan. Ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Kita punya, Tuhan sudah siapkan ini. Jadi percaya, nggak usah takut. Asal kita ngomong, Tuhan aku mau bersama dengan Engkau. Apapun yang terjadi. Dalam kondisi apapun. Saya percaya. Tuhan akan mampukan kami untuk melewati semuanya dengan kemenangan. Men, Tuhan berikan ini loh. Ya, ini nggak bisa dibuat remeh. Buat saya ini penting sekali. Ya. Nah, selanjutnya adalah how to. Dengan cepat kayak kita lihat. Ya, saudara. Yang pertama, saudara hidup dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Penting, saudara. Ya, saudara, siapapun yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu sudah ada Roh Kudus loh ya. Bagaimana orang dipenuhi Roh Kudus? Cuman dia gini, saudara, sepenuhnya taat aja ngikuti, saudara. Ngikuti, taat. Banyak orang, saudara, berkata bahwa kepenuhan Roh Kudus cuma dilihat dari bahasa roh. Saudara, bahasa roh aja, mereka nggak pernah taat, penuhi. Ini, saudara, taat, penuh dalam kehidupan kita. Ikuti apa yang Roh Kudus mau. Hanya Bapak Ibu, kalau Roh Kudus tuntun kita untuk mendoakan seseorang, nggak usah takut. Doakan aja. Boleh nggak saya doakan? Doakan. Saudara ingin ngomong sama sesuatu bersaksi, nggak usah takut. Kalau sesuatu digerakkan, datang. Cerita tentang Yesus. Nah, ceritakan tentang Yesus. Nggak usah takut. Taat. Nah, saudara, yang kedua adalah menjadi terang dan garam di mana menjadi saksi. Saudara, kita harus memposisikan diri kita gini. Saya ini saksi Kristus. Ya, saya jadi terang dan garam berarti dimanapun saya berada. Sehingga saudara kita harus berani diutus untuk menyatakan apa? Kristus di marketplace kita. Marketplace itu bukan dunia bisnis ya. Marketplace itu tempat di mana paling banyak waktu kita habis. Kalau orang pelajar ya di sekolah. Kalau mahasiswa ya di kampus. Kalau orang bekerja ya di kantornya mereka. Nah ini marketplace. Dimanapun sudah kita tuh tahu gini. Saya adalah duta kerajaan di sana. Untuk merubah sesuatu di sana. Saya harus memberitakan Kristus, saya harus bercerita tentang Kristus, dan saya adalah terang dan garam, dan saya akan ikuti kalau Roh Kudus suruh saya bercerita, saya akan bercerita. Kalau Roh Kudus suruh saya bersaksi, saya akan bersaksi. Kalau Roh Kudus suruh saya mendoakan, saya akan berdoa. Sesimpel itu, saudara. Dan begitu itu terjadi, saudara, maka kuasa-kuasa itu akan menyertai kita dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, ini penghalangnya. Coba kita lihat, penting. Ya. Oke, next. Nah, ada penghalang 3 kuasa ini, saudara. Yang pertama, apa penghalang dinamis itu, saudara? Tidak percaya kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Tidak percaya. Makanya dia nggak punya dinamis. Ya, kita harus percaya karena Roh Kudus ada dalam diri kita, itu akan melahirkan dunamis, dunamos, dinamo, dinamit. Itu ada. Kemudian exousia, saudara, ya, tidak melakukan kehendak Tuhan, tetapi melakukan kehendak sendiri. Saudara, bagaimana Tuhan memberikan otoritas? Kalau kita melakukan mandat dan tugasnya Tuhan, Tuhan pasti memberi otoritas. Amin. Tadi ayat berkata gini, mengutus. Setelah diutus, saudara, maka diberikan kuasa. Kalau nggak diutus, ya nggak diberi kuasa. Kalau kita mengerjakan punya kita sendiri, tidak ada kuasa. Saudara, jadi kalau kita yakin bahwa ini punya Tuhan, saya melakukan untuk Tuhan, maka exousia akan menyertai kita. Tapi kalau dia melakukan kehendaknya sendiri, sudah nggak akan bakalan dia punya exousia otoritas. Apapun yang dia lakukan, dia akan tersiok-siok. Dan terakhir, saudara, adalah kratos. Bahwa menganggap bahwa penderitaan itu hanya sebuah hukuman dan bukan dari Tuhan. Ya.
Teologi kemakmuran sedang mematikan Kratos. Dianggap bahwa susah itu enggak benar. Belum tentu sudah. Walaupun memang ada juga kesusahan yang kita buat. Ya, akibat dari dosa ada. Penderitaan akibat dosa kita iya. Tetapi sudah tidak semua itu ada. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan akan perlengkapi kita dengan Kratos. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran yang sudah dilepaskan, hamba-Mu sangat terbatas. Tapi Engkau tidak terbatas. Kau yang akan berbicara kepada setiap kami satu persatu, secara pribadi, dan Kau akan memberikan kuasa-Mu itu Tuhan, supaya kami boleh berjalan bersama-sama dengan Kau lalu dalam kerajaan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi, kami mau serahkan